Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa tanpa adanya pesaing langsung. Dalam kondisi ini, perusahaan monopoli memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Namun, kekuatan ini dibatasi oleh daya beli konsumen dan keinginan mereka untuk membeli produk tersebut. Ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual, tidak ada pesaing lain dalam pasar. Yang kedua, produk yang unik, barang atau jasa yang ditawarkan tidak memiliki substitusi yang dekat. Yang ketiga, hambatan masuk pasar yang tinggi. Sulit bagi perusahaan lain untuk masuk karena adanya hambatan seperti regulasi, modal, atau hak paten. Yang keempat, penentuan harga oleh produsen. Produsen memiliki kontrol atas harga barang dan jasa. Yang kelima, konsumen bersifat pasif. Konsumen hanya bisa membeli atau tidak membeli produk yang ditawarkan. Contoh pasar monopoli sering ditemukan pada sektor-sektor yang strategis seperti perusahaan listrik atau air di beberapa negara yang dikelola oleh pemerintah. Analoginya seperti ini, teman-teman. Bayangkan sebuah desa terpencil yang hanya memiliki sumber air yang bersih, yaitu dari sumur milik seorang petani. Petani ini adalah satu-satunya yang memiliki akses ke air bersih di desa tersebut. Penduduk desa membutuhkan air untuk bertahan hidup dan mereka tidak memiliki alternatif lain. Petani tersebut dapat menentukan harga air sesuai keinginannya karena tidak ada kompetitor atau pesaing tadi, teman-teman. Namun jika ia menetapkan harga terlalu tinggi, beberapa penduduk mungkin akan mencoba mencari sumber air yang bersih, meskipun sulit, seperti menempuh perjalanan yang jauh, meskipun sulit, dan sebagainya, teman-teman. Kondisi ini mencerminkan bagaimana produsen monopoli memiliki kekuatan, tetapi tetap harus mempertimbangkan respons konsumen agar tidak kehilangan pasar. Dalam analogi ini, petani adalah produsen monopoli. Yang kedua, air bersih. Air bersih adalah produk unik yang tidak memiliki substitusi lain atau pengganti. Yang ketiga, penduduk desa adalah konsumen yang bergantung pada sumber tersebut. Yang keempat, kesulitan mencari air di tempat lain mencerminkan hambatan masuk pasar bagi pesaing baru. Baik. Di sini saya akan menjelaskan pendapatan rata-rata dan pendapatan marginal. Pendapatan rata-rata atau kurva AR adalah jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan untuk setiap unit barang yang terjual. Dalam monopoli, pendapatan rata-rata sama dengan harga barang karena perusahaan monopoli adalah penentu harga atau price maker. Kemudian pendapatan marginal atau MR adalah tambahan pendapatan yang diperoleh ketika perusahaan menjual satu unit barang tambahan. Lanjut, hubungan antara kurva AR dan kurva MR di monopoli. Kurva AR berbentuk miring ke bawah karena harga menurun saat kuantitas meningkat. Sedangkan kurva MR berada di bawah kurva AR. Hal ini menunjukkan bahwa setiap unit tambahan memberikan kontribusi pendapatan yang lebih kecil daripada unit sebelumnya. Analoginya seperti ini, teman-teman. Di Pangkal Pinang terdapat satu bioskop. Bioskop tersebut menayangkan sebuah film. Terus dengan menjual tiket 50 tiket dengan harga 100.000 per tiket, berarti pendapatan rata-ratanya adalah 100.000, teman-teman.
Namun, untuk menarik lebih banyak penonton, bioskop harus menurunkan harga tiketnya dari yang 100.000 menjadi 90. Ini berarti harga per tiketnya menurun saat jumlah barang tiket yang terjual meningkat. Perusahaan monopoli menggunakan informasi ini untuk menentukan harga dan jumlah barang yang akan diproduksi agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Baik, selanjutnya adalah menunjukkan bagaimana perusahaan monopoli menentukan jumlah output dan harga untuk memaksimalkan keuntungannya. Perusahaan monopoli memproduksi output pada titik di mana kurva MR itu sama dengan MC. Ini adalah titik maksimal keuntungan. Pada kurva AR, harga ditentukan. Produksi output di Q0. Monopoli akan menjual barang dengan harga lebih tinggi dari biaya marginalnya. Jika perusahaan memproduksi kurang dari Q0, total keuntungan tidak maksimal karena perusahaan kehilangan peluang untuk menghasilkan tambahan pendapatannya. Sedangkan jika perusahaan memproduksi lebih dari Q0, maka perusahaan menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi, sedangkan pendapatan tambahan lebih kecil dari biaya tambahannya, yaitu ME lebih dari MR. Hal ini menyebabkan penurunan laba. Kurva AR diibaratkan permintaan tiket ya teman-teman. Analoginya, harga tiket tergantung pada jumlah kursi yang terjual. Jika banyak tiket yang terjual, harga rata-rata harus lebih murah karena kurva MR diibaratkan pendapatan marginalnya. Jika bioskop ingin menarik 10 penonton tambahan, maka harus menurunkan harga tiket untuk semua penontonnya, termasuk penonton yang sudah membeli tiket tadi. Akibatnya, pendapatan tambahan untuk 10 tiket lebih kecil dibandingkan harga tiketnya. Seterusnya, biaya marginal atau MC. Untuk setiap tambahan kursi, biaya untuk kebersihan, listrik, atau staf lainnya, keputusan bioskop akan menentukan jumlah kursi yang dijual pada titik di mana pendapatan tambahan dari kursi terakhir sama dengan biaya tambahan untuk kursi tersebut. Keuntungan maksimum tercapai pada titik MR sama dengan MC, di mana dengan harga yang diambil dari kurva AR. Baik, selanjutnya dalam pasar monopoli, sebuah perusahaan menjadi satu-satunya produsen atau penjual produk tertentu karena tidak ada pesaing langsung. Perusahaan memiliki kendala penuh untuk menetapkan harga produknya. Aturan umum dalam penetapan harga pada monopoli dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal utama. Analoginya seperti ini teman-teman. Bayangkan ada sebuah toko roti di sebuah desa terpencil. Toko ini adalah satu-satunya tempat yang menjual roti, sehingga pemiliknya memiliki kendala penuh atas harga jual roti. Untuk menentukan harga roti ini, pemilik toko mempertimbangkan dua hal utama. Yang pertama, biaya marginalnya.
berapa nih? Oh. Yang pertama, biaya marginalnya. Berapa biaya tambahan yang diperlukan untuk membuat satu roti lagi, seperti bahan baku, tepung, gula, ragi, dan sebagainya, termasuk juga energi untuk memanggangnya. Yang kedua, fasilitas permintaannya. Bagaimana respon pembeli jika harga roti dinaikkan? Jika harga rotinya terlalu tinggi, mungkin sebagian warga akan memilih untuk membuat roti sendiri atau beralih ke makanan lain. Pemilik toko tidak bisa sembarangan menaikkan harga nih teman-teman, meskipun saja ia adalah satu-satunya penjual di desa tersebut. Jika harga terlalu mahal, jumlah pembeli akan berkurang nih teman-teman, dan keuntungannya pasti menurun. Namun jika harga terlalu murah, biaya produksi mungkin tidak akan tertutupi. Oleh karena itu, pemilik toko menetapkan harga yang optimal, di mana biaya produksi ditutupi dan jumlah pembeli tetap cukup untuk memberikan keuntungan yang maksimal. Dengan cara ini, pemilik toko memanfaatkan posisinya sebagai monopolis dengan mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan keinginan konsumen. Baik, slide selanjutnya. Di slide selanjutnya, di sebuah desa kecil hanya ada satu toko roti yang melayani seluruh penduduk. Ketika pajak naik dari 1.000 per rotinya diberlakukan, pemilik toko dapat menaikkan harga lebih dari 1.000 tadi teman-teman. Misalnya 10.000 menjadi 11.500 tanpa khawatir kehilangan pelanggan. Hal ini karena penduduk desa tidak memiliki pilihan lain untuk membeli roti. Akibatnya, sebagian besar beban pajak dialihkan kepada pembeli karena toko roti memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam materi pergeseran permintaan. Apa sih kira-kira pergeseran permintaan itu? Jadi, pergeseran permintaan dapat diartikan bahwa apabila di dalam pasar monopoli tidak menganalisa kurva penawaran, atau kadangkala monopoli tidak memiliki kurva penawaran. Jadi, tidak ada hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diproduksi ini. Sebagai akibat dari interaksi permintaan dan penawaran. Alasannya kenapa? Karena keputusan produksi seorang produsen tidak hanya ditentukan oleh marginal cost saja, tetapi juga ditentukan dari kurva permintaan yang dihadapinya. Justru dari pergeseran kurva permintaan dapat menghasilkan perubahan harga saja tanpa perubahan output saja tanpa perubahan harga, atau perubahan keduanya. Prinsip ini ditunjukkan pada gambar kurva di samping, di mana pada kurva A, kondisi awal kurva permintaan berada di D1 dan kurva penerimaan marginal adalah M1 dengan tingkat harga di P1 pada saat MR berpotongan dengan MC. Ketemu kurva permintaan harga di P1 dan Q1 dalam kondisi awal. Kemudian terjadi perubahan permintaan di mana permintaan bergeser ke bawah dan berotasi sehingga menjadi D2. Pada kasus khusus ini, MR2 berpotongan dengan MC di tempat yang sama. MR1 berpotongan MC sebagai akibat kuantiti yang disediakan oleh produsen tidak berubah, tetapi harga berubah sekarang dari Q berpotongan di D2, jadi harga turun ke P2. Jadi pada kurva A, perubahan permintaan tidak menyebabkan perubahan harga barang yang ditawarkan oleh produsen monopoli, tetapi di pasar harga berubah menjadi lebih rendah. Contohnya seperti apabila terdapat satu perusahaan untuk sabun. Perusahaan ini adalah monopoli, yang artinya hanya ada satu penjual yang menawarkan barang atau jasa.
Jika perusahaan ini ingin menurunkan harga sabun, konsumen mungkin akan meminta lebih banyak sabun karena mereka lebih murah, sehingga menyebabkan peningkatan permintaan. Namun, karena penjual monopoli adalah satu-satunya pemasok sabun, mereka dapat mengontrol harga dan jumlah yang tersedia di pasar. Oleh karena itu, mereka tidak mungkin akan merespon peran permintaan dengan menghasilkan lebih banyak sabun. Tetapi, mereka mungkin akan mengontrol harga dengan mengurangi harga lebih banyak untuk menarik lebih banyak konsumen. Sedangkan pada kurva B, kondisi awal sama di D1 dengan MR1 dan MR berpotongan dengan MC, di Q dengan tingkat harga P1. Permintaan berubah naik menjadi D2 di mana MR-nya adalah MR2, MR2 berpotongan dengan MC, jadi produksi naik dari Q1 menjadi Q2 tetapi harganya tidak berubah. Di sini kita bisa lihat bagaimana interaksi atau respon seseorang produsen dalam berproduksi tergantung dari perubahan permintaan pasar. Dapat kita lihat dari kedua kurva ini. Perubahan penawaran yang terjadi yang dilakukan oleh produsen monopoli, penawaran tidak berubah, tetapi harga berubah, sedangkan penawaran berubah, harga tidak berubah. Di slide selanjutnya, di sebuah desa kecil hanya ada satu toko roti yang melayani seluruh penduduk. Ketika pajak naik dari 1.000 per rotinya diberlakukan, pemilik toko dapat menaikkan harga lebih dari 1.000 tadi teman-teman. Misalnya 10.000 menjadi 11.500 tanpa khawatir kehilangan pelanggan. Hal ini karena penduduk desa tidak memiliki pilihan lain untuk membeli roti. Akibatnya, sebagian besar beban pajak dialihkan kepada pembeli karena toko roti memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan monopoli. Jadi apa itu kekuatan monopoli? Kekuatan monopoli adalah kemampuan suatu perusahaan atau kelompok perusahaan untuk menetapkan harga produksinya di atas biaya marginal. Dan tingkat persaingannya dikenal sebagai kekuatan monopoli. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengamati mengapa setiap perusahaan di pasar dengan beberapa perusahaan cenderung menghadapi kurva yang berkemiringan menurun. Dan hal tersebut mengakibatkan produksi pada tingkat harga melebihi biaya marginal. Sebagai contoh pada kurva yang akan saya jelaskan kali ini. Nah, sebagai contoh, kita anggap misalnya ada 4 perusahaan memproduksi sikat gigi dan menghadapi kurva permintaan pasar Q 50.000 min 20.000 P. Seperti pada kurva A. Kita asumsikan keempat perusahaan tersebut memproduksi secara agregat 20.000 sikat gigi per hari. Dengan masing-masing perusahaan memproduksi sebanyak 5.000 sikat gigi per hari dan menjual pada harga $1,50 per unit. Maka permintaan pasar relatif inelastis. Pada harga $1,50 per unit, elastisitas permintaan adalah min 1,5. Apa itu permintaan pasar inelastis? Permintaan pasar inelastis adalah kondisi ketika perubahan harga tidak terlalu memengaruhi perubahan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Sekarang kita anggap bahwa perusahaan A ingin meningkatkan penjualannya dengan menurunkan harga agar penjualannya meningkat. Tetapi dalam membuat keputusan tersebut, maka perusahaan A harus mengetahui sebesar apa perubahannya merespon perubahan harga, seperti pada kurva B berikut. Jadi di sini dalam kurva B merupakan kurva yang dihadapi oleh perusahaan A. Di sini dapat kita ketahui sebesar apa perubahan harganya memengaruhi tingkat penjualan. Kita asumsikan
bahwa perusahaan A menaikkan harga sikat gigi dari 1,50 dolar menjadi 1,60 dolar. Maka hal yang terjadi adalah menurunnya tingkat penjualan, kita katakanlah dari 5.000 menjadi 3.000 unit. Tetapi jika seluruh perusahaan menaikkan harganya menjadi 1,60 dolar, maka penjualan perusahaan A hanya turun menjadi 4.500 unit. Lalu bagaimana perusahaan A dapat menaikkan penjualannya? Perusahaan A dapat dengan menurunkan harga dari 1,50 dolar ke 1,40 dolar, sehingga dapat menjual 7.000 unit alih-alih hanya menjual 5.000 unit. Tetapi perusahaan A tidak dapat mengambil seluruh pangsa pasar yang ada. Dapat kita simpulkan bahwa perusahaan A memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kurva permintaan yang dihadapinya. Jadi perusahaan A sebaiknya memproduksi pada kuantitas 5.000, sedangkan harga yang sesuai ialah 1,50 dolar yang melampaui biaya marginalnya. Jadi meskipun di sini perusahaan A bukan merupakan monopolis murni, perusahaan ini jelas memiliki kekuatan monopoli karena perusahaan A dapat mengenakan harga yang lebih tinggi daripada biaya marginalnya. Tujuan produksi, harga, dan kekuatan monopoli memiliki hubungan yang erat dengan keuntungan dan kontrol pasar yang dimiliki oleh perusahaan monopoli. Tujuan produksi dalam pasar monopoli bertujuan demi efisiensi produksi perusahaan monopoli, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang paling efisien demi memaksimalkan keuntungan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan skala produksi atau mengoptimalkan penggunaan teknologi. Selanjutnya ada tujuan penetapan harga, bertujuan untuk meningkatkan keuntungan. Dalam monopoli, perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang terbentuk dalam pasar yang kompetitif karena mereka tidak menghadapi pesaing langsung. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan laba. Pasar monopoli juga dapat mengatur harga untuk menyesuaikan dengan tingkat permintaan. Seringkali menggunakan strategi harga diskriminasi untuk meningkatkan segmen-segmen pasar. Kekuatan monopoli dapat mengendalikan pasar monopoli, memberikan kekuatan untuk mengendalikan pasokan produk dan menetapkan harga tanpa adanya persaingan. Perusahaan monopoli dapat menggunakan kekuatan ini untuk mendominasi pasar dan menciptakan hambatan bagi perusahaan lain yang berusaha masuk. Perusahaan monopoli dapat mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan mengontrol harga dan pasokan. Perusahaan monopoli dapat menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi di pasar kompetitif. Lalu bagaimana cara kita mengukur kekuatan monopoli? Kita dapat mengukurnya dengan mengamati sejauh mana harga yang memaksimalkan laba melebihi biaya marginalnya. Untuk mengukur monopoli power dapat digunakannya ukuran Lerner Index yang dirumuskan L sama dengan P dikurang MC dibagi P sama dengan min 1 dibagi ED. Baik, selanjutnya di sini ada aturan umum penetapan harga. Untuk menghitung harga sebagai nilai markup atas biaya marginal ialah P sama dengan MC dibagi 1 ditambah 1 dibagi ED. Hubungan ini menjadi aturan umum bagi perusahaan monopoli. Dengan estimasi perusahaan, manajer dapat menghitung markup harga yang tepat. Jika elastisitas permintaan cukup besar, maka markup ini tidak terlampau besar dan dapat kita simpulkan bahwa perusahaan hanya memiliki sedikit kekuatan monopoli. Namun, jika elastisitas permintaan kurang begitu besar, markup ini akan besar dan perusahaan memiliki kekuatan monopoli yang tinggi. Seperti pada kurva yang akan saya jelaskan berikut. Nah, dapat kita lihat perbandingan kedua kurva tersebut. Pada kedua kurva dapat kita lihat kurva A hanya memiliki sedikit kekuatan monopoli jika dibandingkan dengan kurva B. Dapat kita lihat
perusahaan yang ingin memiliki profit yang maksimum, maka MR dan MC harus berpotongan. Berarti kuantitas yang harus diproduksi perusahaan berada di Q bintang. Untuk melihat harga yang sesuai, Q bintang harus memotong titik AR dan harga berada pada P bintang. Maka didapatkanlah kuantitas dan harga untuk mendapatkan profit yang maksimum. Dalam perbandingan kedua kurva tersebut dapat kita lihat bahwa kurva A hanya memiliki sedikit kekuatan monopoli jika dibandingkan dengan kurva B, karena markup kurva A tidak terlampau besar jika dibandingkan dengan kurva B. Selanjutnya ada sumber kekuatan monopoli. Mengapa sebagian perusahaan memiliki kekuatan monopoli yang besar, sedangkan yang lain hanya sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada? Hal ini karena kekuatan monopoli merupakan kemampuan untuk menetapkan harga di atas biaya marginal, dan jumlah di mana harga melampaui biaya marginal tidak sebanding dengan elastisitas permintaan yang dihadapi oleh perusahaan. Salah satu contoh perusahaan yang memiliki kekuatan monopoli adalah Microsoft. Microsoft merupakan perusahaan teknologi yang menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer, di mana Microsoft memiliki kekuatan pasar yang sangat besar. Mereka memiliki lebih dari 90% pangsa pasar untuk sistem operasi Windows, di mana sistem operasi Windows yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Karena kurva permintaan terhadap sistem operasi Windows tidak elastis, oleh sebab itu konsumen kurang sensitif terhadap perubahan harga. Maka dari itu, perusahaan Microsoft dapat menaikkan harga lebih tinggi pada produk mereka tanpa takut kehilangan banyak konsumen. Selain itu, Microsoft juga memiliki kekuatan pasar yang sangat besar karena mereka memiliki basis pelanggan yang besar dan loyal yang sulit bagi pesaing untuk memasuki pasar atau bersaing untuk mereka. Oleh sebab itu, determinan untuk kekuatan monopoli adalah elastisitas permintaan. Ada 3 faktor yang menentukan elastisitas permintaan perusahaan. Yang pertama ada elastisitas permintaan pasar. Jika terdapat satu perusahaan atau monopolis murni, maka kurva permintaannya merupakan kurva permintaan pasar. Dalam hal ini, derajat kekuatan monopoli perusahaan tersebut bergantung sebetulnya pada elastisitas permintaan pasar. Namun, seringkali beberapa perusahaan bersaing satu sama lain, sehingga elastisitas permintaan pasar memberikan batasan lebih rendah terhadap besaran elastisitas permintaan bagi setiap perusahaan. Kita ingatkan kembali pada contoh kasus produsen sikat gigi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Pada contoh kasus tersebut, elastisitas suatu perusahaan bergantung pada seagresif apa perusahaan tersebut bersaing satu sama lain. Betapapun agresifnya perusahaan tersebut bersaing, elastisitas permintaan perusahaan tidak lebih kecil dari negatif 1,5. Yang kedua ada jumlah perusahaan. Determinan kedua atas kurva permintaan perusahaan. Dengan kata lain, kekuatan monopolinya merupakan jumlah perusahaan yang terdapat dalam pasar tersebut. Dengan menganggap faktor lain konstan, kekuatan monopoli perusahaan akan menurun apabila jumlah perusahaan bertambah. Persamaannya seperti ketika semakin banyak perusahaan yang bersaing, maka perusahaan tersebut akan sulit untuk menaikkan harga dan takut produknya dicaplok oleh perusahaan lain. Kita tidak hanya melihat dari jumlah perusahaan saja, tetapi kita juga perlu melihat dari jumlah pemain. Contohnya seperti ketika ada 2 perusahaan yang memiliki pangsa pasar 90%, sedangkan 10%-nya lagi diperebutkan oleh 10 perusahaan lainnya, maka dua perusahaan yang memiliki pangsa pasar 90% ini merupakan memiliki kekuatan monopoli yang sangat besar. Yang ketiga ada interaksi antar perusahaan. Perusahaan berinteraksi satu sama lain merupakan aspek terpenting dalam menentukan kekuatan monopoli. Misalkan, terdapat 4 perusahaan dalam pasar. Keempat perusahaan tersebut akan bersaing secara ketat, yaitu dengan cara melakukan perang harga demi mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga ke tingkat kompetitif yang lebih
sempurna. Tetapi di dalam perusahaan pasti memiliki kecemasan dan ketakutan. Misalkan seperti apabila dari pihak perusahaannya akan menaikkan harga, sedangkan pesaing lain akan menurunkan harga, sehingga pesaing yang menurunkan harga tersebut dapat mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Akibatnya perusahaan yang menaikkan harga ini tidak dapat pangsa pasar atau kekuatan monopoli. Tetapi di sisi lain, keempat perusahaan tersebut tidak dapat bersaing secara ketat, tetapi mereka dapat berkolusi dengan cara melanggar aturan undang-undang anti monopoli. Dengan menyepakati hal tersebut, mereka akan membatasi output dan menaikkan harga, karena dengan menaikkan harga, kesepakatan alih-alih sendiri cenderung lebih menguntungkan. Akibatnya kolusi ini akan menghasilkan kekuatan monopoli yang lebih besar. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai biaya marginal dari kekuatan monopoli. Nah, pada pasar persaingan harga sama dengan biaya marginal, tetapi pada pasar monopoli harga lebih tinggi daripada biaya marginalnya. Apa sih itu biaya marginal? Nah, biaya marginal merupakan perubahan dalam biaya total yang terjadi akibat produksi atau konsumsi satu unit barang tambahan dari suatu barang ataupun jasa. Nah, karena dari kekuatan monopoli ini menghasilkan harga yang lebih tinggi dan mengurangi kuantitas yang diproduksi, hal inilah yang menimbulkan dugaan bahwa kekuatan monopoli merugikan konsumen dan menguntungkan produsen. Nah, surplus konsumen dan produsen yang diperoleh ketika industri yang kompetitif memproduksi barang dan jasa dengan surplus yang dihasilkan ketika monopolis memproduksi barang untuk seluruh pasar. Nah, demi memaksimalkan laba, perusahaan tersebut berproduksi pada titik di mana pendapatan marginalnya atau yang biasa disebut dengan MR sama dengan biaya marginalnya, yaitu MC, sehingga harga dan kuantitasnya adalah PM dan juga QM. Nah, pada pasar persaingan harga harus sama dengan biaya marginal untuk mencapai efisiensi atau memaksimalkan keuntungannya. Nah, perusahaan dengan tetap untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut, sehingga harga dan kuantitas persaingannya yaitu PC dan QC. Nah, dapat ditemukan pada perpotongan kurva berikut ini. Nah, dalam kondisi monopoli, harga lebih tinggi dan konsumen tersebut membelinya dengan lebih sedikit. Nah, akibat dari membeli barang dengan harga yang tinggi tadi, nah konsumen ini kehilangan surplus yang jumlahnya setara dengan persegi 4A pada kurva yang ada di samping. Konsumen yang tidak membeli dengan harga PM, namun dia membeli dengan harga PC juga mengalami kehilangan surplus nih teman-teman. Nah, namun surplusnya hanya sebesar segitiga B, sehingga total surplus konsumen adalah A plus B. Pada segi 4A juga produsen diuntungkan karena menjual barang pada harga yang lebih tinggi, tetapi kehilangan segitiga C, yaitu kehilangan surplus segitiga C yang merupakan laba tambahan yang bisa didapatkan oleh produsen tersebut. Ia bisa mendapatkan laba tambahan tadi apabila ia menjual QC dikurang QM pada harga PC, yang mana akan lebih diminati oleh para konsumen. Jadi, total surplus dari produsen adalah A dikurang C, dengan mengurangkan hilangnya surplus konsumen dari perolehan surplus produsen. Kerugian bersih dari surplus adalah B plus C. Inilah kerugian bobot mati akibat kekuatan monopoli. Nah, di sini saya ada contoh dari penetapan harga yang pernah terjadi pada era 1980-an, yaitu mengenai penetapan harga pada kaset video. Nah, pada tahun tersebut jumlah konsumen yang ingin memiliki perekam kaset video atau VCR pada zaman itu disebutnya sangat tumbuh pesat, di mana mereka bisa menonton melalui VCR tersebut. Namun di pasar penyewa dan penjualan kaset video tersebut tidaklah seimbang, yang mana kaset video lebih banyak disewakan di tempat penyewaan kecil daripada dijual. Karena hal itulah produsen sulit untuk menetapkan harga, sehingga banyak
konsumen yang lebih memilih menyewa daripada membeli. Padahal pada saat itu contoh filmnya yaitu ada film The Empire Strikes Back yang dijual seharga $80, sedangkan film lainnya yang juga tipenya sama, terus sama-sama terkenal, contoh filmnya yaitu End of Fire and a Gentleman dan Star Trek dijual dengan harga 25.000. Perbedaan harga yang sangat jauh inilah yang menjadi sulitnya penetapan harga pada masa itu. Dan yang lebih menjadi masalah utamanya adalah apabila harga yang dijual lebih rendah, apakah para konsumen akan lebih memilih membeli daripada menyewa? Nah, jika produsen tidak memperoleh keuntungan ataupun pendapatan dari penyewaan kaset tersebut, maka sebaiknya mereka menurunkan harga jual kaset lebih rendah daripada harga sewa kaset. Hal ini karena pasar tersebut masih tergolong baru, sehingga mereka belum bisa untuk memiliki atau melakukan pengolahan mengenai estimasi yang memadai atas elastisitas permintaan dan produksinya. Nah, pasar ini memiliki puncaknya yaitu pada tahun 2007, di mana banyak orang yang telah membeli DVD pada saat itu karena perkembangan zaman yang semakin pesat tadi. Tetapi setelah tahun 2007, angka tersebut turun tajam dan turun drastis. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena pada tahun-tahun berikutnya telah hadir televisi sebagai perkembangan teknologi, yang mana para konsumen lebih memilih untuk menonton di televisi karena episode yang lebih lengkap, terus durasi yang lebih panjang dan lebih bervariasi, sehingga DVD tersingkirkan oleh kehadiran televisi. Pada biaya sosial dari kekuatan monopoli ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pencarian rente. Nah, praktek rent scheme sendiri merupakan tindakan suatu kelompok yang memiliki kepentingan yang berupaya untuk mendapatkan kekuatan ekonomi, maksudnya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya tetapi dengan upaya yang sekecil-kecilnya, yang mana praktek ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, pada kurva yang tadi telah dijelaskan, telah ditampilkan, nah biaya sosial yang ditimbulkan akibat kekuatan monopoli tadi cenderung melebihi kerugian bobot mati, yang mana ada pada segitiga B dan juga segitiga C. Bisa teman-teman lihat kembali pada gambar kurva di sana. Nah, alasan mengapa biaya sosial cenderung melebihi kerugian bobot mati adalah karena perusahaan tersebut terlibat dalam kegiatan pencarian rente, di mana pencarian rente adalah upaya menghabiskan sejumlah besar uang dalam upaya yang tidak produktif secara sosial untuk merebut, mempertahankan, mengerahkan kekuatan monopolinya. Nah, praktek ini melibatkan kegiatan melobi yang biasa saja ada campur tangan pemerintah di dalamnya, agar membuat peraturan menyulitkan pesaing lain untuk masuk ke dalam pasar. Kegiatan ini berupa pemasangan kapasitas produksi tambahan, tetapi tidak bertujuan untuk menyulitkan pesaing, bahwa produksi pesaing tidak bisa masuk ke dalam pasar tersebut. Nah, insentif ekonomi untuk menimbulkan biaya pencarian rente memiliki hubungan langsung dengan keuntungan dari kekuatan monopoli, yaitu pada persegi panjang A min C tadi. Nah, semakin besar transfer konsumen ke perusahaan, makin besar pula biaya sosial dari monopoli tersebut. Nah, contoh praktek ranking yang terjadi di Indonesia yaitu korupsi dalam proyek infrastruktur. Salah satu contoh nyatanya yaitu adalah kasus korupsi yang terjadi dalam proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara. Nah, pelaku korupsi seringkali meminta suap kepada kontraktor atau investor untuk mendapatkan proyek, yang mengakibatkan peningkatan biaya proyek dan penurunan efisiensi penggunaan dana publik. Contoh lainnya yaitu pada tahun 1996, Arches Daniel Midland Company atau disebut dengan ADM berhasil melobi pemerintah Clinton untuk mengeluarkan regulasi yang mensyaratkan etanol atau etil alkohol yang digunakan sebagai bahan bakar mesin motor agar diproduksi dari tanaman jagung. Nah, pemerintah ini telah
mencanangkan penambahan etanol pada bensin demi mengurangi ketergantungan atas minyak impor. Nah, etanol ini secara kimiawi sama komposisinya baik jagung, kentang, biji-bijian atau bahan lain. Namun, ADM hanya menggunakan jagung. Kenapa? Karena ADM hampir memonopoli produksi etanol berbahan dasar jagung sehingga regulasi ini akan meningkatkan kekuatan monopolinya. Yang kedua yaitu ada regulasi harga. Nah, karena adanya biaya sosial undang-undang anti monopoli atau antitrust mencegah perusahaan untuk mengakumulasikan kekuatan monopoli yang terlampau berlebihan. Pada dasarnya, pasar persaingan regulasi selalu menimbulkan kerugian bobot mati. Tetapi hal ini tidak perlu terjadi apabila perusahaan memiliki kekuatan monopoli. Sebaliknya, regulasi harga dapat menghilangkan kerugian bobot mati yang berasal dari monopoli. Baiklah, teman-teman bisa melihat sendiri gambar di samping memperlihatkan regulasi harga yang mana PM dan QM-nya adalah harga dan kuantitas berdasarkan pasar monopoli tanpa adanya regulasi. Nah, di mana pada titik pendapatan marginalnya yaitu MR sama dengan biaya marginal atau MC. Sekarang anggaplah harganya diregulasikan tidak melebihi dari P1. Untuk mencari output yang memaksimalkan laba, kita harus mencari bagaimana kurva pendapatan rata-rata dan marginalnya dipengaruhi oleh regulasi ini. Nah, karena perusahaan tidak bisa mengenakan harga lebih dari P1 untuk tingkat output yang juga tidak melebihi Q1. Kurva pendapatan rata-ratanya yang baru adalah garis horizontal pada P1. Untuk output yang lebih besar daripada Q1, kurva pendapatan rata-rata yang baru identik dengan kurva pendapatan rata-rata yang lama pada tingkat output tersebut. Perusahaan akan mengenakan harga kurang dari P1 sehingga tidak akan terpengaruh oleh regulasi ini. Nah, untuk tingkat output hingga titik Q1, pendapatan marginal sama dengan pendapatan rata-rata. Seperti halnya perusahaan kompetitif nih, apabila penerimaan rata-rata tersebut konstan, maka penerimaan rata-rata dan pendapatan marginalnya menjadi sama. Nah, untuk tingkat output yang melebihi QP aksen, kurva pendapatan marginal yang baru identik dengan kurva awal. Dengan demikian, kurva pendapatan marginal yang lengkap sekarang memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu garis horizontal pada P1 untuk kuantitas hingga Q1. Lalu yang kedua ada garis vertikal pada kuantitas Q1 yang menghubungkan kurva pendapatan rata-rata dan marginal awal. Lalu yang ketiga ada kurva pendapatan marginal awal untuk kuantitas yang melebihi Q1. Nah, untuk memaksimalkan laba, perusahaan sebaiknya memproduksi kuantitas Q1 karena titik inilah di mana kurva pendapatan marginal memotong kurva biaya marginalnya. Nah, bisa dibuktikan pada harga P1 dan kuantitas Q1. Kerugian bobot mati akibat kekuatan monopolinya berkurang saat harganya semakin diturunkan. Kuantitas yang diproduksi terus bertambah dan kerugian bobot mati menurun. Nah, pada harga PC, di mana kurva pendapatan rata-rata dan biaya marginal berpotongan, maka kuantitas yang diproduksi telah bertambah hingga tingkat kompetitifnya. Sedangkan, kerugian bobot mati akibat kekuatan monopoli hilang sama sekali sehingga menurunkan harga lebih jauh lagi, hingga ke P3 yang mengakibatkan berkurangnya kuantitas. Nah, pengurangan ini setara dengan Q aksen 3 dikurang Q3. Selain kerugian bobot mati akibat terjadinya regulasi tadi. Nah, saat harga semakin berkurang, kuantitas yang diproduksi juga terus menurun dan juga hal ini bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan yang pada akhirnya jika harga terus diturunkan di bawah biaya rata-rata minimum, maka perusahaan tersebut makin merugi dan akhirnya keluar dari bisnis. Nah, selanjutnya yaitu ada monopoli alamiah. Nah, monopoli alamiah ini merupakan perusahaan yang dapat menghasilkan seluruh output bagi pasar pada biaya yang lebih rendah dibandingkan jika terdapat beberapa perusahaan di dalam pasar. Nah, jika perusahaan ini bersifat monopoli alamiah, maka akan lebih efisien untuk membiarkannya melayani
seluruh pasar ketimbang membiarkan beberapa perusahaan untuk bersaing. Nah, monopoli alamiah biasanya timbul ketika terdapat skala ekonomis yang kuat seperti pada gambar di samping. Nah, itu teman-teman lihat. Nah, apabila perusahaan ini dibagi menjadi dua, yang mana masing-masing perusahaan tersebut menguasai setengah bagian pasar, maka biaya rata-rata setiap perusahaan akan lebih tinggi daripada biaya yang ditanggung ketika kondisi awal monopoli. Nah, pada gambar ini biaya rata-rata atau AC menurun di segala titik nih. Nah, yang mana biaya marginal selalu berada di bawah biaya rata-rata atau AC tersebut. Nah, apabila tidak diregulasikan, maka perusahaan berproduksi pada QM dan menjualnya pada harga PM. Nah, idealnya ini pemerintah ingin menurunkan harganya yang dikenakan perusahaan hingga tingkat kompetitif, yaitu pada harga PC. Nah, akan tetapi tingkat harga ini tidak bisa menutup biaya rata-rata dan lama-kelamaan perusahaan akan merugi dan keluar dari bisnis. Alternatif yang paling baik adalah menetapkan harga pada harga PR, di mana biaya rata-rata dan pendapatan rata-rata berpotongan. Nah, jika hal tersebut dilakukan, perusahaan tidak akan memperoleh laba monopoli, sedangkan outputnya masih tinggi tanpa harus membuat perusahaan tersebut merugi. Contoh monopoli alamiah yang ada di Indonesia yaitu perusahaan PLN, di mana perusahaan PLN merupakan satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang listrik yang ada di Indonesia. Lalu ada PT Kereta Api atau KAI. Sama sepertinya PLN, KAI menguasai seluruh layanan transportasi kereta api yang ada di Indonesia karena tidak memiliki pesaing secara langsung yang ada di Indonesia, sehingga KAI dapat mengatur tarif dan layanan sesuai kebijakan perusahaan mereka. Selanjutnya ada PT Pertamina atau Persero. Nah, memiliki monopoli dalam industri energi karena bertanggung jawab atas distribusi dan pemasaran bahan bakar minyak BBM yang sering kita gunakan sehari-hari juga teman-teman pada kendaraan bermotor kita, dan diberi hak undang-undang untuk memproduksi dan mendistribusikan BBM di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu ada PDAM yang bertanggung jawab atas penyediaan air bersih di berbagai daerah. Seperti perusahaan lainnya, PDAM juga beroperasi dalam kerangka monopoli yang diatur oleh pemerintah, memastikan bahwa setiap wilayah memiliki akses terhadap air bersih tanpa adanya pesaing. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah regulasi di dalam praktik. Nah, harga kompetitif atau PC pada gambar di penjelasan regulasi tadi yang akan saya tampilkan kembali. Nah, di sini. Nah, terjadi pada titik di mana kurva biaya marginal dan kurva pendapatan atau permintaannya rata-rata berpotongan. Begitu juga monopoli alamiah pada gambarnya, yaitu PR terjadi pada titik di mana biaya rata-rata dan permintaannya berpotongan. Nah, dalam praktik ini terkadang sulit untuk menentukan harga secara akurat karena kurva permintaan dan juga biaya bergeser ketika kondisi pasarnya berubah. Akibatnya regulasi terhadap industri monopoli terkadang didasarkan pada tingkat pengembalian yang diperoleh atas modalnya. Pemerintah menentukan harga yang mungkin sehingga tingkat pengembalian ini bersifat kompetitif atau wajar. Nah, praktik ini disebut dengan regulasi tingkat pengembalian atau rate of return regulation, harga maksimum yang dimungkinkan oleh pemerintah berdasarkan tingkat ekspektasi pengembalian yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan. Nah, timbul persoalan pelik ketika menerapkan regulasi tingkat pengembalian ini. Yang pertama, meskipun menjadi unsur utama di dalam menentukan tingkat pengembalian perusahaan, nah, cadangan modal perusahaannya sulit untuk diukur. Lalu yang kedua, meskipun tingkat pengembaliannya wajar didasarkan pada biaya modal aktual perusahaan, biaya ini pada gilirannya bergantung pada perilaku badan pemerintah dan persepsi investor atas berapa tingkat pengembalian yang mungkin datang yang di masa yang akan datang. Sulitnya menetapkan angka tingkat pengembalian ini yang mungkin yang mengakibatkan keterlambatan dalam merespon perubahan biaya dalam
kondisi pasar lainnya. Belum lagi rapat dengar pendapat yang memakan waktu dan juga biaya. Biasanya rapat ini memang sangat memakan waktu dan juga yang pastinya mengeluarkan biaya untuk mengadakan rapat ini. Nah, contoh regulasi di dalam praktik yaitu peraturan kesehatan restoran yang mengatur standar kebersihan dan keamanan makanan untuk melindungi konsumen dari resiko. Kesehatan pelarangan mengemudi di bawah pengaruh alkohol, yaitu sebuah regulasi konflik tujuan yang bertujuan melindungi keselamatan publik di jalan raya. Nah, ini tepat ya teman-teman untuk melindungi kita sebagai pengguna jalan. Nah, selanjutnya yaitu ada peraturan lingkungan hidup, mengatur emisi karbon dari industri untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Nah, ini juga berpengaruh nih teman-teman untuk kita, apalagi jika di sekitaran kehidupan kita itu ada pabrik yang pastinya mereka mengepulkan asap. Nah, itu kan bisa mengganggu pernapasan kita. Nah, sekian presentasi mengenai biaya sosial dari kekuatan monopoli yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga video ini bisa membantu pemahaman teman-teman. Bye-bye.